Selamat pagi untuk kelas 5A, juga selamat pagi kepada orang tua siswa kami yang setia mendampingi anak-anak kita di rumah dalam proses pembelajaran jarak jauh. Di video kali ini kita belajar matematika. Pokok bahasan kita masih tetap di pengolahan data. Subpokok bahasan menyajikan dan menafsir data ganda. Nah, kepada anak kelas 5A, mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala karunia dan rahmat yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat melanjutkan segala aktivitas kami. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami mampu menyelesaikan segala tugas tanggung jawab kami. Juga ya Tuhan, kami mohon rahmat kesehatan bagi kami di dalam melalui masa pandemi ini. Semoga masa pandemi ini cepat berlalu dari muka bumi. Juga ya Tuhan, kami mohon kehadirat-Mu bagi anak kami. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa bersama mereka. Turunkanlah Roh Kudus bagi mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak terang dalam dunia ini. Ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembelajaran kita yang pertama yaitu menyajikan data ganda. Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Data yang dikumpul ada lebih dari satu jenis data, seperti banyak laki-laki dan banyak perempuan, yang disajikan sekaligus dalam bentuk yang akan kita pelajari di sini, yaitu diagram batang dan diagram garis. Sebagai contoh, tabel di bawah ini menunjukkan hasil pendataan siswa SD Kaliaga. Sajikanlah data di bawah ini dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Kelas banyak siswa. Kelas 1, siswa laki-laki 35 orang, banyak perempuan 45 orang. Kelas 2, siswa laki-laki 45 orang, banyak perempuan 30 orang. Kelas 3, siswa laki-lakinya 40 orang, siswa perempuannya 35 orang. Kelas 4, banyak siswa laki-lakinya 25 orang, banyak siswa perempuan 55 orang. Kelas 5, banyak siswa laki-laki 20 orang, perempuan 40 orang. Kelas 6, banyak siswa laki-laki 40 orang, perempuan 20 orang. Jika data tersebut disajikan dalam bentuk diagram batang, maka akan diperoleh diagram batang yang berimpit, di mana kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 dipisahkan. Namun, ada berimpit banyak laki-laki dan perempuan. Banyak laki-laki berwarna merah, sedangkan banyak perempuan berwarna orange. Kita lihat, kelas 1 laki-lakinya ada 35, perempuan ada 45. Kelas 2, laki-laki ada 45, perempuan ada 30. Kemudian kelas 3, laki-laki ada 40, perempuan 35. Kemudian kelas 4, laki-laki ada 25, perempuan ada 55. Kelas 5, laki-laki ada 20 orang, perempuan ada 40 orang. Kelas 6, laki-laki ada 40 orang, perempuan ada 20 orang. Jika data tersebut disajikan dalam bentuk diagram garis, maka garis yang berwarna merah itu menunjukkan banyak laki-laki, sedangkan garis yang berwarna orange menunjukkan perempuan. Kita lihat dari kelas 1. Kelas 1, titik warna merah itu laki-laki 35, perempuan 45. Kelas 2, titik yang berwarna merah laki-laki 45, yang orange 30. Kemudian kelas 3, titik warna merah 40, sedangkan yang orange 35. Kelas 4, kita lihat titik berwarna merah itu 25, sedangkan titik berwarna orange 55. Kemudian kelas 5, titik yang berwarna merah itu 20, sedangkan titik berwarna orange itu 40. Kemudian kelas 6,
Titik yang berwarna merah di 40, sedangkan titik yang berwarna orange di angka 20. Pembelajaran kita yang kedua yaitu menafsirkan sajian data dari diagram batang. Kita perhatikan, diagram batang di bawah ini menunjukkan hasil panen jagung dan singkong 5 tahun terakhir di suatu daerah. Kita lihat, tahun 2016 hasil panen jagung itu 30 ton, sedangkan singkong 20 ton. Kemudian hasil panen 2017, hasil panen jagung 15 ton, sedangkan singkong juga 15 ton. 2018 hasil panen jagung 25 ton, sedangkan singkong 5 ton. Hasil panen 2019, hasil panen jagung itu 20 ton, sedangkan singkong 25 ton. Hasil panen 2020, jagung hasil panennya 10 ton, singkong 30 ton. Informasi lain dari sajian data di atas yaitu yang pertama, hasil panen jagung tiap tahun menurun kecuali pada tahun 2018 naik 10 ton. Hasil panen singkong meningkat paling banyak pada tahun 2019 yaitu seberat 20 ton. Hasil panen jagung paling banyak pada tahun 2016 yaitu 30 ton, sedangkan hasil panen singkong paling banyak pada tahun 2020 yaitu 30 ton juga. Demikianlah materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebagai tugas pembelajaranmu, perhatikan nomor 1. Data hasil panen jagung dan padi Desa Makmur selama 5 tahun disajikan dalam bentuk diagram garis ganda di bawah ini. Perhatikan, yang berwarna merah itu hasil panen jagung, sedangkan yang berwarna orange itu hasil panen padi. Pertanyaan untuk nomor 1, yang A. Dari diagram garis di atas, bandingkanlah banyak hasil panen jagung dan padi. Pertanyaan B. Tuliskanlah informasi-informasi yang kamu peroleh dari sajian data tersebut. Soal nomor 2. Diagram batang di bawah ini adalah data banyak pelajar di suatu daerah. Dari sajian data diagram batang tersebut, tuliskanlah informasi yang kamu peroleh. Perhatikanlah diagram batang berikut ini. Banyak anak usia sekolah. Lihat, PAUD dan tingkat SD ada laki-laki berwarna merah, sedangkan orange banyak siswa perempuan. Kemudian ada tingkat SD, ada tingkat SMP, dan ada tingkat SLTA. Sajikanlah informasi-informasi yang kamu peroleh dari diagram batang tersebut. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini, dengan harapan anak-anak kami segera mengirim tugas-tugasnya dengan tepat waktu dan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih, selamat pagi.